Ya, jadi hari ini kita akan melakukan tutorial pertemuan keempat. Untuk topiknya nanti di sini ada dua modul, ada elektrostatis dan ada listrik dinamis. Untuk elektrostatisnya ini berkaitan sama kapasitor dan bahan dielektrik. Terus untuk listrik dinamis ada konsep arus dan rangkaian listrik. Ini oret-oretannya kelihatan ya warna merahnya ini. Kelihatan ya? Kelihatan Bang. Ya. Terus juga untuk UTS-nya itu kalau nggak salah dimulai dari tanggal 24 Maret ini ya UTS-nya. Kalau Visdas itu saya lupa tanggal berapa. Pokoknya di sekitar Maret inilah Visdas. Dan kalau nggak salah ya, kalau saya lihat dari yang bakal kita bahas hari ini, tangganya minimal 3-4 soal kalian bisa ngerjainnya di UTS nanti. Kalau kalian paham di materi ini. Gitu, bisa 3-4 soal. Nah, sekarang kita coba langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama kita bahas mengenai kapasitor. Nah, kapasitor ini itu perangkat listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Oke, jadi fungsinya menyimpan muatan listrik. Kapasitor ini itu terdiri dari dua buah konduktor ya, yang dihubungkan dengan beda potensial V. Jadi ini tuh ada konduktor yang pertama, terus yang bawahnya ada konduktor yang kedua. Nah, terus ini tuh dihubungkan dengan ini ya, dengan tegangan V. Gitu. Terus juga konduktor ini terpisah sejauh D. Gitu. Nah, ini konduktor si kapasitornya. Habis itu di sini ada susunan kapasitor. Ada susunan paralel dan ada susunan seri. Nah, kalau susunan seri kita lihat ya, di sini itu kapasitornya dipasang secara bersebelahan ya, ya kan? Jadi disusunnya secara bersebelahan. Jadi C1 di sebelahnya ada C2 gitu. Nah, terus untuk menghitung rumus rangkaian serinya, ini ya rumusnya ini ya. Jadi 1/C total atau 1/C seri. Sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah seterusnya lah. Gitu. Terus di sini ada susunan paralel. Kalau susunan paralel, rangkaiannya itu dipasang secara bertingkat atau bercabang. Tuh, jadi ini tuh dipasang bertingkat atau bercabang. Kalau kita lihat ya gambar ini tuh sebenarnya bisa juga kita lihat bentuknya tuh kayak gini. Jadi ini ada kapasitor kayak gini. Ini kapasitor. Gini. Nah, ini tuh dia tuh secara bercabang ya. Di sini tuh ada cabangnya. Gitu. Atau bisa juga secara bertingkat lah. Terus kalau kita menghitung kapasitansi totalnya, tinggal kita jumlah aja. C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Gitu. Nah, sekarang kita coba masuk aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama di sini mampu menghitung kapasitansi dari kapasitor rangkaian seri dan paralel. Di sini soalnya sejumlah kapasitor yang masing-masing kapasitansinya bernilai 10 mikrofarad disusun membentuk rangkaian seperti gambar. Jadi di sini gambarnya. Di sini bisa kita kasih nama aja dulu ya, rangkaian ininya, kapasitornya. Untuk penamaannya bebas. Jadi di sini saya kasih coba nama, saya kasih nama ini ya. C1, ini C2, ini C3, ini C4, ini C5. Gitu. Penamaannya bebas, terserah kalian. Di sini saya penamaannya kayak gini. Terus pertanyaannya tentukan kapasitansi antara titik A dan B. Gitu. Nah, di sini yang ditanya ya, ditanya kapasitansi antara titik A dan B. Jadi yang ditanya itu CAB. Terus kita diketahui ya, tadi diketahui bahwa kapasitornya ini identik. Jadi nilai C1, C2, C3, C4, C5 itu nilainya sama. Jadi di sini bisa kita tulis C1 sama dengan C2, sama dengan C3, sama dengan C4, sama dengan C5. Gitu. Atau ini tuh biar lebih enak saya tulisnya sama dengan C gitu. Sama dengan C. Nilainya itu ini ya 10 mikrofarad gitu. Nah, terus kita pengen menghitung kapasitansi antara titik A dan B. Kita coba jawab. Nah, untuk ngerjain ini tuh yang ditanya itu kan kapasitansi antara titik A dan B ya. Bukan yang ditanya itu bukan kapasitansi totalnya atau kapasitansi penggantinya. Bukan itu yang ditanya. Tapi yang ditanya itu kapasitansi antara titik A dan titik B. Tuh. Nah, sebenarnya rangkaian ini tuh ngebentuk
rangkaian yang namanya itu jembatan Whetstone ya. Jadi rangkaian ini tuh ngebentuk rangkaian jembatan Whetstone gini. Nah, jembatan Whetstone ini itu rangkaiannya itu bisa diubah ke beberapa bentuk gitu. Nah, ini itu bisa kita ubah ke bentuk lainnya gitu ya. Ini pengen saya ubah dulu nih ke bentuk lainnya kayak gimana. Nah, di sini kita coba ubah ya. Di sini akan coba ninjau dari A ke B kan. Nah, kita coba ngelihatnya itu dari gini ya, dari A ke D ke C ke B gitu. Dari A ke D ke C ke B gitu ya. Jadi kita coba lihat dulu dari A ke D-nya. Dari A ke D itu ada C1. Jadi gambarnya ini saya coba ubah ya. Kita ubah. Di sini itu ada A, ya kan? Di sini ada A, terus ada C1, ada D. Di sini ada C1, terus di sini itu titik D-nya. Gitu kan? Di A, C1D. Terus di sini D, C2, C. Gitu ya. Jadi di sini ada C2, habis itu di sini C. Gitu. Habis itu di sini ke B-nya itu ada C3 ya. Jadi dari C ada C3 terus B. Jadi di sini kita tulis C3 terus di sini B-nya. Gitu. Ya. Jadi A ke D ke C ke B. Tadi kita udah ngelihatnya secara kayak gini. Nah, habis itu di sini kan ada dari D ke B ya. Ya kan? Dari D ke B. Itu ada C4. Oke, jadi kita tulis ya, dari D menuju B itu ada C4. Ini ada C4. Dari D menuju B ya. Menuju B. Itu ada C4. Ini saya hapus dulu B-nya, saya tulis di atas aja ya. Gini. Habis itu, jadi kita udah kayak gini. Sekarang dari A ke B ya. Dari A ke B itu ada C5. Saya tulisnya di atas aja ya. Gini. Ini C5. Gini. Jadi rangkaiannya bisa kita ubah jadi bentuk kayak gini. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ya, bisa ya berarti ya. Oke, bisa ya berarti untuk ngebentuk kayak gini. Oke. Nah, sekarang kita coba hitung ya menggunakan rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini kita coba lihat dulu. Kalau kita pengen kerjain ini, kita lihat ya. Di sini itu kalau kita perhatikan, ini itu kan seri ya. Jadi ini bisa kita coba kerjain duluan. Jadi di sini kita kerjain, ya kan? Kerjain C2 dan C3. C2 dan C3. Ini itu seri ya. Seri. Nah, kalau seri kan ini ya. Jadi rumusnya itu 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per, bukan C1 ya, C2 ya. C2 ditambah 1 per C3. Gini. Terus di sini saya kasih nama ini tuh C seri 1 ya. Karena nanti ada C seri lainnya. Jadi ini saya kasih nama C seri 1. Kita lanjutin. Di sini sama dengan 1 per E2. E2 kita misalkan tadi nilainya itu sama semua ya. Nilainya itu sama semua yaitu C. Jadi kita tulis C. Ditambah 1 per 3. Nilainya juga C ya kan. C3 sama dengan C. Ini 1 per C seri 1. Gitu. Ini sama dengan karena penyebutnya udah sama nih, ya kan? Ini C udah sama ya. Jadi tinggal kita jumlahin yang atasnya. 1 ditambah 1, hasilnya 2. Penyebutnya C. Jadi ini nilai dari 1 per C serinya. C seri 1. Nah, untuk mendapat nilai C serinya, ini tinggal dibalik ya. Jadi ini naik ke atas, berarti ini naik ke atas. Gitu. Jadi kita dapetin C seri 1 itu sama dengan C per 2.
gitu. Dibalik ya. Jadi C1, C serinya naik ke atas, terus C-nya ini naik ke atas, duanya turun ke bawah. Jadi ini nilai C seri satunya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutin. Nah, sehingga rangkaian ini tuh bisa berubah nih, ya kan? Yang ininya tuh udah bergabung ya, C2 sama C3-nya ini udah bergabung. Di sini coba saya gambarkan ya rangkaian barunya. Kita coba gambarkan dulu ya rangkaian barunya di sini ya. Jadi di sini tuh ada A, terus di sini ada C1, habis itu ada D, habis itu ini bergabung ya kan? Ya kan? 2 sama C3-nya bergabung jadi C seri 1. C seri 1. Habis itu dari D langsung ke B. Gini. Yang bawahnya masih ada ini ya D ya. D ke C4. Habis itu ke B. Oke, jadi dari D C4 ke B. Terus dari A C5 ke B ya. Ini ada yang salah nih. Lanjutin. Di sini tuh C5 ya. C5. Terus ke B. Ini. Nah, kalau udah sampai sini, kira-kira mana nih yang bisa kita kerjain lagi? Paralel C4 sama C seri bang. Betul ya. Tadi siapa nih yang jawab? Ada sih bang. Ahdafi ya. Bener ya. Jadi yang ini kita bisa kerjain nih. Kita paralelkan nih yang ini. Jadi di sini kita bisa tulis lagi ya. Di sini kerjain C seri 1 dan C4. Ini tuh ngebentuk rangkaian paralel. Kalau paralel ini langsung aja ya kita jumlah ya kan. Paralel itu sama dengan C seri 1 ditambah C4. Gitu ya. Kalau paralel langsung dijumlah aja. Nah, di sini C paralelnya saya kasih nama C paralel 1 ya. Paralel 1. Karena nanti ada paralel lagi yang lain, jadi di sini saya kasih nama C paralel 1. Nah, tinggal kita masukin C seri satunya itu ini ya, C per 2 ditambah C4. C4 itu nilainya C ya kan. C4 sama dengan C. Jadi ini tinggal kita jumlahin nih. Kalau kita jumlahin ini penyebutnya harus kita samain dulu ya kan. Ini belum sama nih penyebutnya. Ini belum sama. Jadi kita samain. Di sini kan penyebutnya 2 ya, tapi di sini belum ada 2-nya nih. Jadi di sini saya kasih 2 dan atasnya saya kali 2 gitu ya. Jadi 2 dibagi 2 kan habis gitu ya. Nggak ngaruh lah. Jadi saya nulis 2 per 2 kayak gini tuh nggak ngaruh nih sebenarnya. Jadi di sini tinggal kita lanjutin C ditambah 2C hasilnya 3C per 2. Gitu. Jadi ini nilai dari C paralel satunya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita coba lanjutkan lagi. Lanjutin di sebelah sini ya. Nah, rangkaiannya juga berubah ya setelah kayak gini. Setelah ini kita paralelkan, rangkaiannya berubah. Kita coba gambarin lagi rangkaian barunya ya. Jadi kita coba gambar lagi. Di sini itu A, habis itu di sini ada C1, habis itu ke D. Ini. Nah, terus yang merah ini kan udah gabung ya kan? Udah gabung, itu jadi C paralel 1. Jadi kita tulis di sini C paralel 1. Gitu. Terus dia ke titik B ya. Di sini titik B. Ini. Terus di sini masih ada C5 yang di atas ya. Jadi kayak gini. Ke B. Gitu ya. Di sini ada C5. Nah, terus di sini kira-kira yang mana lagi nih yang bisa kita kerjain nih?
C1 Serikan sama C1 dengan paralel 1, Bang. Benar nih. Tadi siapa nih yang jawab? Ada 2 ya tadi. Siapa nih? Alif Erin, bang. Bang. Ini siapa? Satu-satu dong. Alif bang. Alif. Oke, terus siapa lagi? Erin, Bang. Erin. Ada lagi nggak tadi yang jawab? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutin. Benar ya? Jadi ini kita serikan ya. Jadi ini bisa kita serikan. Oke, jadi kita tulis di sini kita kerjakan C1 dan C paralel 1. Ini seri. Nah, kalau seri berarti kita pakai 1 per C seri. Di sini C seri 2 ya. Tadi satunya udah kepake nih, C seri 1. Jadi di sini C seri 2. Sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C paralel 1. C paralel 1. Itu sama dengan 1 per C1 nilainya itu C ya. Jadi kita tulis C ditambah 1 per C paralel 1. Paralel 1 nilainya ini 3C per 2. Jadi kita tulis 3C per 2 gitu. Nah, di sini kalau di matras itu kalau kita nemuin kayak gini ya, misalkan A dibagi B dibagi C gitu. Nah, C-nya itu bisa naik nih ke atas sini. Jadinya CA per B gitu. Jadi ini tuh bisa naik nih ke atas sini. Gitu ya. Jadi di sini sama dengan 1 per C ditambah 2-nya naik ke atas per 3C. Gitu. Ini masih 1 per C seri 2. Gitu. Nah, ini kita jumlahin ya. Kita jumlahin tapi di sini penyebutnya masih beda nih. Yang ini 3C, yang ini masih C. Gitu. Jadi kita samain penyebutnya. Penyebut yang ini kita bikin jadi 3 ya, 3C. Gitu. Di sini saya kasih aja nih 3. Oke, sama ya penyebutnya. Di sini kita kasih 3 juga. Gitu. Jadi kalau di bawahnya dikasih 3, di atasnya kasih 3 gitu. Karena kalau kita coret kan nggak ngaruh ya nilainya. Ya kan? Kalau kita coret. Kalau kita lihat di sini udah sama ya penyebutnya. Kalau udah sama berarti bisa kita jumlahin nih. 3 dikali 1 itu 3 ditambah 2 hasilnya 5 per penyebutnya 3E. Gitu. Nah, ini tuh masih 1 per C seri 2. Ya kan? Ini tuh masih 1 per C seri 2. Nah, supaya ini tuh bisa dapat C serinya, kita balik tadi ya. Jadi, ini kita balik. Ini kita naikin ke atas. Jadinya C seri 2. Yang ini naik ke atas. Jadinya 3C per 5. Gitu. Jadi ini C seri 2-nya. 3C per 5. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman bang. Aman ya. Oke, nah berikutnya. Karena ini nggak muat ya, kita coba tambahin ke slide berikutnya ya. Tadi kita udah ngerjain sampai sini ya. Nah, di sini ini kan udah kita kerjain ya, udah kita gabungin ya. Berarti ini bisa kita gambarin lagi. Itu gambarnya kayak gini ya. Ini itu titik A-nya. Habis itu ini udah kegabung ya kan? Udah kita gabung nih yang merah ini jadinya namanya C seri 2. Ini menjadi C seri 2. Terus ke titik di sini tadi titik B ya. Ini titik B. Ini titik B. Terus di sini masih ada C5 ya. Dari A ke B itu ada C5 nih. Jadi kita gambarin juga di sini tuh ada C5. Nah, kira-kira ini bentuk rangkaian apa nih? Seri atau paralel? Paralel bang. Bener ya, paralel. Tadi nih siapa nih yang jawab? M Dava bang. M Dava. Pakai V ya?
Iya bang. Bener ya. Jadi kalau kita lihat ini ngebentuk rangkaian paralel ya. Karena ini tuh bertingkat ya, bercabang ya. Ya kan? Bercabang atau bertingkat. Jadi di sini bisa kita tulis C paralel. Paralel 2 ya. C paralel 2 itu sama dengan kita jumlahin aja langsung. C5 ditambah C seri 2. C5 itu nilainya C, ya kan? C5 sama dengan C. Jadi di sini C ditambah C seri 2. C seri 2-nya ini 3C per 5. Gini. Nah, di sini kita jumlahin ya kan? Kita jumlahin tapi penyebutnya masih beda nih. Kita buat sama penyebutnya, ya kan? Ini kan 5 ya penyebutnya. Ya udah saya kasih 5 aja di sini. Terus di atasnya saya kasih 5. Gitu. Kalau kita lihat penyebutnya udah sama ya. 5C ditambah 3C ini bisa langsung kita jumlah. Jadinya hasilnya 8C per 5. Ini nilai C paralel 2-nya. Gitu. Nah, C paralel 2 ini itu CAB ya kan. Jadi ini CAB-nya sama dengan 8C per 5. Tinggal kita masukin nilai C-nya. Nilai C-nya di sini tuh 10 mikrofarad ya. Jadi nilainya itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Jadi tinggal kita masukin nih nilai ini ke sini. Jadi 8 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi 5. Ya kan, dibagi 5. Nah, kita coret ini sama ini hasilnya 2, 8 kali 2 hasilnya 16. Jadi hasilnya 16 dikali 10 pangkat minus 6 farad. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ini jawaban akhirnya. Saya bang, mau nanya bang. Gimana? Kan tadi abang merepresentasikan kapasitornya tuh jadi lebih mudah untuk dibaca kan bang. Gimana kalau saya bikin kayak dari arahnya tuh beda gitu bang, dari A B C D atau D C B A gitu, sama nggak bang hasilnya? Dari gimana tadi? Dari B. Kalau misalnya dari arahnya tuh dari saya bikin B C D A, Emang nggak ya? atau memang harus kayak gini bang bentukannya? Bentukannya itu hasilnya tuh pasti kayak gini sih. Kalau di rangkaian Whetstone ya, kita coba deh. Jembatan Whetstone, bentar. Kita coba. Coba ini ya. Ya, ngelek. Bentar, mana ya? Nah, bentuknya tuh mirip kayak gini nih. Jadi diubahnya atau kayak gini lah. Nanti dicoba aja sih sebenarnya kalau pengen mastiin kalau bakal hasilnya sama atau enggak. Oke bang. Nanti dicoba aja lah ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita next ya. Tadi kita udah melihat kapasitor, terus ada rangkaiannya juga. Berikutnya kita coba lihat nih ya kapasitansi ya. Jadi kapasitansi itu simbolnya C. Nah, rumus umum kapasitor itu rumusnya ini nih. I sama dengan CV ya. Jadi kalau kita pengen dapat C-nya, berarti V-nya jadi pembagi ke Q ya. Jadi C itu sama dengan I dibagi V. Gini. Ini rumus kapasitansinya. Nah, tapi di sini juga ada beberapa kapasitansi lain ya, bentuk-bentuk yang lain.
ada keping sejajar, ada silinder, ada bola. Nah, kalau keping sejajar itu kapasitansinya pakai rumus ini ya. E sama dengan epsilon 0 A. A ini tuh luas platnya. Terus D itu jarak antar platnya. Kemudian ada kapasitor silinder. Kalau kapasitor silinder biasanya itu ada dua silinder. Ada silinder yang jari-jari A, terus ada silinder yang jari-jari besarnya itu B. Untuk rumusnya ini kayak gini ya. Kalau penurunannya mungkin dibahas juga di kelas besar ya. Ini rumus jadinya E sama dengan 2pi epsilon 0 L panjang si silindernya L ini. Terus ln BA. B ini tuh jari-jari yang besar ya. Jari-jari besar. Terus yang A ini itu jari-jari kecilnya. Jari-jari yang kecil. Terus kalau ln ini operasi matematika ya. Operasi di Matdas 2. Logaritma alami. Jadi kalian pencet aja di kalkulator kalian ada tuh tulisan ln ya. Ln dan masukin B dibagi A. Terus untuk bola rumusnya kayak gini ya. Karena bola ini jarang keluar ya. Biasanya tuh terkait dengan kapasitor silinder sama keping sejajar aja. Kalau untuk bola rumusnya ini. Kita coba lanjut. Selanjutnya di sini ada bahan dielektrik ya. Jadi kita punya gini ya, kita punya kepingan ya, keping sejajar nih. Terus di sininya kita sisipi sama bahan dielektrik. Nah, efek karena kita ngasih si bahan dielektrik ini, nanti kapasitansinya itu akan besar. Kapasitansinya bakal bertambah ya. Bertambah gitu. Jadi yang awalnya kita punya kapasitansi C0, setelah kita sisipi sama bahan dielektrik, maka kapasitansinya itu menjadi C. Ya, menjadi C. Yang mana C ini rumusnya sama dengan K dikali C0. Gitu ya. Jadi rumusnya ini C sama dengan K dikali C0. Gitu. K ini itu konstanta ya, konstanta bahan dielektriknya. Bahan dielektrik. Gitu. Habis itu juga kalian udah belajar juga sama energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, rumusnya tuh ada dua nih. Cuman kalau menurut saya lebih baik salah satu aja. Saya nyarankan yang ini ya. Energinya sama dengan setengah CV pangkat 2. Kalian pahami salah satu aja. Kita coba langsung masuk ke soalnya. Di sini soal nomor 2. Kalau kita lihat ya kayaknya ribet banget nih soalnya. Udah pertanyaannya nyampe D ya kan. Terus ada gambar silinder apaan nih. Kita coba jawab lah ya di sini. Kita coba lihat soalnya. Sebuah kapasitor berbentuk silinder terdiri dari dua selongsong konduktor konsentris. Jadi ada dua ya. Jadi ada yang di dalam sama ada silinder yang di luar. Terus konsentris artinya pusatnya tuh sama ya. Dengan jari-jari dalam R1 ya kan. Jari-jari dalamnya itu si A ini ya. Jadi A atau si R1 itu sama dengan 2 cm. Terus dan jari-jari luar R2 sama dengan 5 cm. Jari-jari luar itu B ya. Jadi B atau R2 itu nilainya sama dengan 5 cm. Diketahui permitivitas vakum epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat minus 12. Kita tulis epsilon 0-nya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 pangkat 2 Newton meter pangkat 2. Ini yang diketahuinya. Habis itu kita mulai yang ditanya ya. Yang ditanya, kita coba jawab satu-satu dulu aja ya biar lebih mudah. Kita coba lihat yang A dulu. Yang A, jika selongsong dalam bermuatan plus Q dan selongsong luar bermuatan minus Q, tentukan medan listrik E. Jadi yang ditanya itu ER-nya, medan listriknya. Pada daerah antara kedua silinder, R1 kurang dari R kurang dari R2 menggunakan hukum Gauss di pertemuan 2 ini. Jadi kita menghitung medan listrik dengan R-nya itu R1 kurang dari R kurang dari R2. Gini. Nah, tadi kita diketahui bahwa di sini tuh di dalamnya itu bermuatan plus Q ya. Jadi di sini tuh ada muatan plus Q-nya di dalam sini.
Jadi kalau kita lihat panah ini tuh nunjukin dia tuh konduktor pejal dengan muatan plus Q. Terus kalau yang selongsong luar itu bermuatan minus Q. Jadi di luar sini ya, di sini tuh ada minus Q-nya. Gitu. Oke ya, ini udah paham lah ya maksud dari pertanyaan yang A. Nah, sekarang kita coba jawab ya. Nah, untuk ngejawab soal A ini, kita pakai hukum Gauss. Nah, hukum Gauss itu rumusnya gini ya, integral dalam dari vektor E dikali dA sama dengan Q N close dibagi epsilon 0. Ini ada di pertemuan 2 kemarin ya. Ya kan? Ini rumusnya ini nih. Nah, biasanya yang bikin ribet itu kita mencari Q N close. Ya kan? Nah, Q N close ini itu muatan ya. Muatan yang berada di dalam permukaan Gauss. Dalam permukaan Gauss. Nah, permukaannya yang mana? Permukaannya itu ada di antara ini. Ada di antara ini. Jadi kita harus gambarin dulu permukaannya. Ya kan? Jadi kalau kita gambar ini ya. Jadi di sini tuh ada silinder yang besar, ya kan? Terus di sini ada silinder yang kecil. Ini. Nah, ini tuh R1 ya kan? Ini R1. Terus yang ini jari-jarinya R2. Gini. Kurang besar ya. Kita coba buat lagi. Harusnya udah paham lah ya karena ini di modul 2 kemarin ya. Ini jari-jarinya R1. Terus yang ini jari-jarinya R2. Gini. Terus ini silinder ya. Nah, di sini dia bilang bahwa ada nilai R dengan R-nya itu berada kurang dari R1, terus lebih besar dari R1, tapi kurang dari R2. Berarti R-nya itu, R yang kecil itu ada di sini nih. Nilai R kecilnya. Ya kan? Ini R kecil nih. Ini R kecil. Jadi ya udah kita buat aja nih permukaan Gauss-nya. Ini permukaan Gauss-nya. Nah, berdasarkan permukaan Gauss ini, Q N close-nya berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa Q N close-nya? Suara saya masih terdengar ya? Terdengar bang. Kalau suara hujannya masuk nggak sih? Suara hujan nggak ada ya? Nggak masuk ya? Nggak masuk bang. Enggak. Oke, kalau nggak masuk. Oke, balik lagi. Q N close-nya berapa? Ada yang tahu? Ingat ya, tadi di awal dikasih tahu ya bahwa di dalam silinder ini itu ada muatan plus Q, ya kan? Terus di luar ini ada muatan minus Q. Oke, di dalam silinder ada muatan plus Q, di luar ada minus Q. Nah, terus kita balik lagi, Q N close itu apa? Q N close itu muatan yang berada di dalam permukaan Gauss. Nah, kalau kita lihat di dalam permukaan Gauss itu ada silinder yang kecil ini. Ya kan? Silinder R1. Nah, silinder R1 ini punya muatan. Muatannya itu plus Q nih. Gitu. Sehingga Q N close-nya itu sama dengan plus Q. Gitu. Ini di pertemuan 2 kemarin loh. Oke. Jadi kita dapat Q N close-nya itu plus Q. Kalau udah, ya udah tinggal kita masukin aja ke rumus hukum Gauss-nya tadi yang ini. Tinggal kita masukin ya. E-nya itu bisa kita keluarin dari integral dalam. Jadi sisa integral dalam dA sama dengan Q N close-nya berubah menjadi Q plus Q ya. Dibagi sama epsilon 0. Habis itu integral dari dA itu hasilnya A. Gini. Oke ya, jadi di sini E-nya tinggal ditulis ulang aja. Terus integral dari dA hasilnya A sama dengan Q
dibagi epsilon 0. Nah, habis itu di pertemuan kedua kemarin itu saya tulis juga nih. Kalau untuk silinder ya, kasus silinder, luasnya atau A-nya itu sama dengan 2 pi r L. Gitu. Terus kalau bola di pertemuan 2 kemarin, A-nya itu sama dengan 4 pi r pangkat 2. Gini, di pertemuan kedua kemarin nih udah saya tulis. Nah, A-nya itu ini nih kalau silinder. Jadi tinggal kita tulis aja A-nya nih. Jadi E itu di sininya 2 pi r L sama dengan Q dibagi epsilon 0. Itu. Kita lanjutin di sebelah sini. Karena yang ditanya itu E-nya, maka yang di dalam kurungnya ini pindah ke bawah sini. Gitu. Jadi di sini E itu sama dengan Q dibagi 2 pi RL. 2 pi RL-nya itu pindah ke bawah. Terus di sini ditemani sama epsilon 0. Nah, jadi ini besar si medan listriknya. Itu tinggal kita tulis aja di sini R. Gitu. Jadi ini besar medan listriknya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya? Oke. Kalau bisa, nanti kalian pelajarin lagi ya mengenai key and close ini. Karena saya jamin pasti keluar di UTS. Yang tentang ini ya, kasus silinder ini. Karena ini kan masuk di modul 2 ya, pasti modul 2 itu pasti ada yang keluar. Gitu. Sekarang kita lanjutkan ke yang B. Yang B, jika panjang kapasitor adalah L 50 cm dan ruang antara kedua silinder diisi dengan vakum, tentukan kapasitansinya. Kita lanjutkan di sini ya. Yang B, diketahui panjang silindernya itu sama dengan 50 cm. Habis itu di sini ruang antara kedua silinder diisi dengan vakum. Artinya kosong ya, nggak diisi apa-apa. Vakum itu nggak ada udara ya, hampa udara. Jadi kosong. Tentukan kapasitansinya. Yang ditanya itu C-nya. Itu berapa? Ini kita ubah dulu. 50 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini kita jawab ya. Nah, untuk menghitung kapasitansi pada silinder itu udah ada rumusnya. Rumusnya tadi yang ini. C sama dengan 2 pi epsilon 0 L dibagi ln B per A. Kita tulis di sini. C itu sama dengan 2 pi epsilon 0 L dibagi ln B per A. Gini. Tinggal kita masukin aja nilai yang kita ketahuinya. 2 pi itu 3,14. Epsilon 0-nya 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Terus dikali L. L-nya ini ya, 50 dikali 10 pangkat minus 2. Dibagi logaritma alami B. B itu R2 ya, 5 cm. Atau 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ini 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini tinggal kita masukin aja. B tadi nilainya 5 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi A. A itu nilainya 2 dikali 10 pangkat minus 2. Gini. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau dihitung hasilnya itu sama dengan 3,03 dikali 10 pangkat minus 11 farad. Jadi ini kapasitansi untuk si silinder. Atau bisa juga ini kita ubah ke piko ya. Kalau pengen kita ubah ke piko, ini tuh sama dengan 30,3, yang ininya 10 pangkat minus 12 farad. Jadi sama dengan 30,3, yang ini tuh piko, belakangnya farad. Gitu. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk soal yang B? Kalau nggak ada, kita lanjutin. Nggak ada ya?
Paham ya, paham? Suaranya masih terdengar kan? Masih bang. Suara hujannya masuk nggak? Nggak ya? Enggak, Bang. Nggak ya. Soalnya di sini makin deras nih hujannya. Takutnya suaranya nggak kedengeran karena ketutupan hujan. Oke ya, kalau masih terdengar suaranya, kita lanjut ke yang C. Yang C, jika kapasitor ini diberi muatan dengan beda potensial atau V sama dengan 1000 volt. Hitung energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor ini. Jadi kita tulis yang C ini di sini tuh dikasih beda potensial sama dengan 1000 volt. Terus yang ditanya energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor. Yang ditanya itu U-nya. Berapa? Kita jawab. Tadi di sini juga rumusnya udah saya kasih ya. Rumusnya itu kita cukup tahu yang ini aja, setengah CV pangkat 2. Jadi di sini U sama dengan setengah CV pangkat 2. Kalau kita masukin sama dengan setengah C-nya itu yang pakai yang ini aja ya, yang pangkat minus 12. C-nya itu 30,3 dikali 10 pangkat minus 12 dikali V-nya. V-nya itu 1000. 1000 dipangkatkan 2. Ini tinggal dihitung aja nih. Hasilnya sama dengan 1,5 15 dikali 10 pangkat minus 5. Satuannya Joule. Jadi ini besar energi listrik yang tersimpan pada kapasitornya. Oke. Selanjutnya kita coba kerjain yang D. Yang D, ruang antara kedua konduktor diisi oleh bahan dielektrik dengan permitivitas relatif epsilon R sama dengan 4 ya. Jadi di sini dikasih bahan dielektrik dengan permitivitasnya itu ini nilainya 4. Tentukan kapasitansi kapasitor ini. Jadi yang ditanya C-nya itu berapa? Gitu. Nah, di sini saya pengen anggap ya, ini tuh C0 ya. C0, ini C0, 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 ini C0. Jadi yang ditanya itu C. Nah, tadi udah saya kasih juga rumusnya ya. Rumusnya itu C itu sama dengan K dikali C0. K ini tuh sama aja kayak epsilon R ya ini ya. Jadi ini tuh epsilon R kali C0, di sini C. Jadi epsilon R-nya itu kan nilainya 4. Terus C0-nya tadi nilainya ini ya. 30,3 dikali 10 pangkat minus 12. Ini tinggal dikali aja, hasilnya sama dengan 12 ini ya 1,4 picofarad ya. Langsung aja diubah ke picofarad. Jadi ini nilai C-nya setelah dikasih bahan dielektrik. Jadi kalau kita lihat sebelum dikasih bahan dielektrik nilainya 30,3, setelah dikasih bahan dielektrik ternyata nilainya bertambah ya. Jadi 121,4. Gitu. Oke, untuk soal nomor 2 ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya. Habis itu di sini kita masuk ke materi mengenai listrik dinamis. Ya kan, listrik dinamis. Jadi listrik dinamis itu ada yang namanya hukum Ohm. Ya kan, hukum Ohm itu rumusnya ini ya. Jadi kalau masih bingung apa sih V, apa sih R, apa sih I, kegunaannya itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini ya dari gambar ini, Ohm ini itu R ya. Ohm itu satuan dari R. Terus ampere ini itu arus, ya kan, kuat arus. Terus kalau volt itu volt. Gitu. Jadi kalau arus itu kan dia tuh yang mengalir ya. Di kabel listrik itu arus itu yang mengalir kan. Arus itu yang mengalir. Terus kalau si ohm itu si hambatan itu menghambat arus ini itu mengalir. Gitu ya. Jadi hambatan itu gunanya menghambat arus ini mengalir. Terus kalau volt itu tuh bisa dikatakan sebagai gaya yang mendorong arus ini supaya mengalir gitu. Jadi kalau kita lihat volt ini tuh kayak ngedorong si arus ini supaya mengalir. Gitu.
Nah, kalau ngomongin arus itu apa ya? Jadi arus itu adalah jumlah total muatan yang mengalir dalam suatu waktu tertentu. Atau bisa kita tulis ya. Jadi arus itu jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Gitu. Nah, rumus ini nanti bakal kepake di soal-soal berikutnya. Jadi saya tulis di sini, arus sama dengan muatan yang mengalir per satuan waktu. Habis itu kalau hukum Ohm, ini tuh rumusnya ya ini ya. Rumusnya itu dia bilang bahwa arus listrik akan sebanding dengan tegangannya, tetapi berbanding terbalik sama hambatannya. Jadi arus listrik berbanding lurus sama tegangannya, tapi berbanding terbalik sama hambatannya. Keterangannya bisa kalian baca aja. Habis itu kalau ngomongin hambatan, ada yang namanya hambatan jenis. Nah, hambatan jenis itu bisa kita hitung pakai rumus yang ini ya. Jadi R itu sama dengan Rho dikali L dibagi A. Yang mana Rho ini itu hambatan jenis kawatnya, L itu panjang kawatnya, sama A itu luas penampang kawat. Nah, kalau kawat itu biasanya berbentuk ini ya, penampangnya tuh berbentuk lingkaran. Jadi kalau luas lingkaran itu sama dengan pi R pangkat 2. Biasanya nanti kita pakai yang ini untuk luas lingkaran pada kawat. Kita coba next ya. Ini kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3 mampu menerapkan hukum Ohm. Ini soalnya sebuah filamen pada bola lampu berpijar terbuat dari tungsten. Bola lampu dicolokkan ke stop kontak 120 volt dan menarik arus sebesar 1,24 ampere. Jadi di sini kita diketahui voltnya itu 120. Habis itu arusnya itu sama dengan 1,24 ampere. Habis itu dikasih tahu jika jari-jari kawat tungsten adalah 0,0030 mm. Jadi di sini dikasih tahu R-nya itu sama dengan 0,0030 mm. Berapakah seharusnya panjang kawatnya? Jadi yang ditanya itu panjang kawat ya. Panjang kawat berarti L-nya. L-nya itu berapa? Nah, di sini kita jawab ya. Ini kita ubah dulu ya satuannya. Jadinya 0,0030 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, kita jawab di sebelah sini. Nah, kalau kita pengen ngerjain ini, kita coba lihat ya, yang diketahui itu apa. Yang diketahui kita bisa lihat ya, di sini tuh ada V, ada I. Ya kan, ada V, ada I. Oh, berarti ini pakai hukum Ohm nih. Hukum Ohm itu kan V sama dengan I dikali R. Ya kan. V sama I-nya itu udah diketahui. Berarti yang belum itu R-nya ya kan. Berarti kita bisa cari R-nya. R-nya itu sama dengan V dibagi I. Ya kan? Jadi I-nya itu pindah ke bawah sini. V dibagi I. Gitu. Tinggal kita masukin V-nya itu 120 volt dibagi I-nya. I-nya itu 1,24. Nah, ini kalau dihitung hasilnya sama dengan 96,77 ohm. Jadi ini nilai R-nya. Gitu. Nah, habis itu di sini yang ditanya L, apa nih hubungan L sama R ini? Ternyata ini tuh berkaitan sama hambatan jenis tadi, ya kan? Hambatan jenis. Nah, hambatan jenis tadi tuh rumusnya gini, R sama dengan Rho terus dikali L dibagi A, ya kan? Ini rumus si hambatan jenis tadi, Rho LA. Yang ini tadi, Rho LA. Nah, yang ditanya itu L-nya kan. Berarti A-nya kita bisa kali ke sana, jadinya itu RA, terus Rho-nya bisa pindah ke bawah sebagai pembagi. Gini, sama dengan L. Penulisannya saya balik ya, supaya lebih enak. RA dibagi Rho. Tinggal kita masukin. R itu nilainya ini ya kan, 96,77. Nilai A ini karena bentuknya kawat ya kan. Di sini kawat, maka ini tuh lingkaran ya.
lingkaran. Jadi kalau kawat itu, kalau kita zoom ya lebih besar gitu kan, ini kawat nih, kayak gini kawat. Nah luasnya itu luas yang ini. Nah ini tuh kan bentuknya lingkaran ya kan, bentuk lingkaran. Makanya di sini A-nya itu sama dengan pi R pangkat 2, luas lingkaran. Jadi kita tulis pi, bentar, kok error ya? Pi R pangkat 2 dibagi rho. Jadi sama dengan 96,77 dikali pi, pi-nya itu 3,14 dikali R, R-nya itu ini ya, 0,0030 dikali 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 2. Karena R-nya dipangkatkan 2. Dibagi rho. Rho-nya di soal ini itu sebenarnya ini tuh soalnya belum lengkap ya kan. Jadi saya kasih tahu ini soalnya belum lengkap. Di sini tuh soalnya itu ada rho-nya diketahui. Cuman di sini tuh belum ditulis ya sama soal ini karena soalnya ini belum lengkap nih. Soal ini tuh dikasih tahu rho-nya itu 5,8 dikali 10 pangkat 8 gitu. Ini kurang lengkap nih soalnya. Jadi tinggal kita masukin rho-nya. Rho-nya itu 5,8 dikali 10 pangkat 8. Ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung hasilnya 4,71 dikali 10 pangkat minus 18. Satuannya meter. Jadi ini nilai L-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, kita istirahat dulu aja ya. Kita istirahat dulu sampai 5 menit lah ya. Sampai 20 12 ya. 2013 lah ya. Sampai 2013 kita istirahat dulu.